Karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Di pelosok perairan, di lereng pegunungan Meratus, hingga di tengah hiruk-pikuk perkotaan, satu semangat yang sama sedang ditanamkan. Sebuah gerakan sederhana, namun membawa harapan besar bagi masa depan Indonesia. Di Banua Murakata, pendidikan bukan sekadar tentang mengejar prestasi akademik. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai kehidupan melalui kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Penerapan 7K di lingkungan pegunungan cukup menarik karena kami menyesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan anak sehari-hari. Lingkungan sekitar yang masih dekat dengan alam menjadi bagian dari pembiasaan anak. Allahu Akbar. Lurus dan ratakan saf. Kami selaku orang tua sangat mendukung sepenuhnya dan sangat mengingatkan kepada anak kami untuk bahwasanya bangun pagi dan tidur tepat waktu. Karena kami berada di daerah pegunungan, sinyal internet terkadang sulit. Jadi ketika ada kegiatan yang membutuhkan akses online, tidak semua anak bisa melakukannya pada waktu yang sama. Karena itu, kami berusaha mencari cara yang lebih sederhana dan fleksibel supaya keterbatasan sinyal tidak menjadi penghalang bagi anak untuk tetap menjalankan kebiasaan baik. Dalam penerapan 7K ini, saya sering melaksanakan sholat berjemaah di masjid, lebih fokus saat belajar. Saya bisa mengelola waktu, serta mulai terbiasa saling membantu teman. Saya jadi lebih mandiri dan tidak mudah menyerah. Kondisi geografis cukup menjadi tantangan. Jarak rumah murid yang cukup berjauhan, akses yang tidak selalu mudah, serta kondisi lingkungan pegunungan membuat penerapan kebiasaan tidak bisa disamakan dengan sekolah di daerah perkotaan. Namun, dengan adanya jurnal karakter yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah, membuat kami lebih mudah memantau penerapan 7K murid di rumah maupun di sekolah. Sesuai dengan program Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah, saya yakin kalau 7 kebiasaan ini kita lakukan secara konsisten, SMPN 31 Satu Atap Hulu Sungai Tengah akan melahirkan anak-anak Hulu Sungai Tengah yang tidak hanya pintar, tapi juga hebat secara karakter. Ini sangat penting diterapkan pada anak-anak kami, terutama di wilayah perairan, karena rata-rata anak-anak kami punya kebiasaan untuk membantu orang tuanya mencari nafkah, sehingga kebiasaan untuk disiplin belajar itu sering terabaikan. Tersita waktu mereka untuk membantu orang tuanya, misalnya setelah pulang sekolah untuk belajar secara disiplin. Jadi pembiasaan tersebut kami terapkan di sekolah kami dengan secara konsisten bertahap. Jadi tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, namun juga sebenarnya perlu dukungan juga dari orang tua. Mohon anak sekolah kalau ay. Nih, pintar-pintar sekolah anak lah. Rajin-rajin belajar. Dari rumah Bajupong, menyeberang berjalan batis sampai ke sekolahan. Kalau ongkos sekolah, sanggup sekolah, ada banyak Pak inya 20.000 mayu dalam seminggu. Sebenarnya untuk pelaksanaan program tersebut tidak selamanya berjalan lancar. Kami mengalami beberapa kendala. Contoh kendala yang sangat sering kami temukan adalah ada beberapa orang tua yang kurang memahami adanya program tersebut. Akan tetapi kami secara sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada orang tua atau wali murid tersebut, misalnya dengan cara pertemuan rutin ketika pembagian rapot. Di situ kami memberikan pemahaman dengan memperlihatkan bagaimana hasil dari pembiasaan program 7K tersebut melalui rapot karakter yang sering diisi oleh anak-anak mereka ketika di rumah. Di sini Ulun akan menyerahkan laporan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tahun Reke. Nah, di sini silakan. Iya, awalnya sangat sulit, tetapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Sering mengingatkan di rumah ibu, kadang-kadang juga ayah. Anak ulun nih Pak Ay bangunnya sungsung, tadahulu pada ulun. Tapi bayinya bangun, ini bayi istirahat, kayaknya kembali bangun pulang mengerjakan ibadah. Setelah itu ini mandi,
makan, setelah makan jam 7 berangkat ini ke sekolah. Cita-cita saya ingin menjadi anak yang lebih mandiri dan bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Yang pertama, Bangun pagi. bangun pagi. Terus yang kedua, Tantangan utama yang dihadapi adalah banyaknya distraksi dari lingkungan serta padatnya jadwal siswa di sekolah. Oleh karena itu, pembiasaan yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat perlu dilaksanakan secara konsisten baik di sekolah maupun di rumah. Menurut saya, anak Indonesia hebat adalah anak yang berakhlak baik, disiplin, rajin belajar, dan bermanfaat bagi orang lain. Program ini sangat membantu bagi anak-anak kami. Jadi anak-anak kami lebih terbiasa melakukan kebiasaan baik, sehingga kami sebagai orang tua lebih mudah membimbing dan mengingatkan di rumah. ini Bu, Fadia nih, apa perubahan atau perkembangannya di rumah setelah adanya jurnal karakter nih yang dipantau melalui 7 kebiasaan Indonesia hebat. Misalkan bangun paginya itu seperti apa di rumah? Alhamdulillah semakin baik, lancar. Kerjasama yang baik juga kami bangun dengan orang tua siswa. Kami berkolaborasi dengan intens melalui grup WhatsApp. Kemudian kami juga melaporkan perkembangan siswa secara transparan untuk terjadinya kolaborasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah demi perkembangan kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang baik dari siswa maupun dari penguatan dari rumah. Alhamdulillah anak kami menjadi lebih disiplin, lebih mandiri, dan lebih menghormati orang tua, serta lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kebiasaan sehari-hari. Kayaknya istirahatan kita cobain kan tadi mau game tuh di lab komputer. Ayo guys, kita ke Dampak positif yang dirasakan oleh pihak sekolah, siswa kami menjadi lebih disiplin, lebih peduli dengan sesama, lebih bertanggung jawab, dan proses pembelajaran menjadi lebih tertib dan menyenangkan. Ayo biasakan melakukan hal-hal baik setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membentuk karakter dan membantu kita meraih cita-cita. Dari perairan yang membelah desa, dari pegunungan yang menjulang tinggi, hingga kota yang terus bergerak, lahirlah satu tujuan yang sama: membentuk generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berkarakter. Karena karakter yang kuat tidak hadir secara instan. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Hari ini mereka belajar, besok mereka memimpin. Inilah langkah kecil menuju Indonesia emas, dimulai dari 7 kebiasaan menjadi karakter sepanjang hayat.